mengadopsi dari KUHP ditambahkan. Jadi memperluas makna siapa yang bisa melakukan. Jadi memperluas orang yang bisa dijerat gitu kurang lebih. Betul. Oke. Lebih berbahaya dong kalau gitu. Menurut saya lebih berbahaya. Wah, kacau tuh. Pasal hoax ini, Oke. betul nggak semua orang yang kena hoax tuh kena masuk penjara atau selektif ya? Kalau saya menurut pandangan saya agak selektif ya. Selektif ya. Selektifnya selektif yang level bawah yang dikenai. Selektif. Mas Damar bilang penipuan online dan segala macam ya. Problemnya itu bukan di undang-undang, karena justru malah banyak korban penipuan online nggak bisa kemudian mendapatkan keadilan. Pelakunya sangat sedikit yang tertangkap ya. Gitu ya. Jadi biar KUHP dikdaya dengan kekuatannya untuk nanti mengatur juga soal cyber dan tidak perlu lagi ada pasal pidana dalam Undang-Undang ITE. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita ingin berbincang dan mendalami mengenai Undang-Undang ITE. Barangkali masih ada ya yang belum tahu bahwa ada perubahan Undang-Undang ITE. Untuk membahas dengan lebih jelas, maka kita kali ini berkesempatan berbicara dengan pemerhati atau pemerhati ahlinya lah. Mas Damar, apa kabar Mas Damar? Kabar baik Mas. Dahsyat, dan terima kasih Mas Damar bersedia hadir. Beberapa waktu yang lalu saya tuh baca penjelasan Mas Damar di Twitter ya, X sekarang ya, tentang masalah perubahan Undang-Undang ITE. Saya pikir, menarik sekali penjelasannya. Dan saya nggak yakin orang betul-betul membaca yang sebanyak itu ya. Saya pikir, ini biar orang juga bisa update dengan perubahan itu. Kita pengen banyak tahu. Saya pun tentunya banyak hal yang mungkin nggak terlalu memahami soal Undang-Undang ITE. Maka ngobrol sama Mas Damar menjadi penting. Jadi Mas Damar, kalau bicara Undang-Undang ITE, Mas Damar ya, kita bicara terkait dengan alat bukti. Kenapa? Yang dulu ada keterbatasan penggunaan alat bukti, dengan Undang-Undang ITE menambah untuk alat bukti, penggunaan alat bukti. Ada beberapa hal lain lagi yang bisa digunakan dengan Undang-Undang ITE ya. Tapi Undang-Undang ITE juga bikin masalah loh Mas Damar. Berapa banyak kemudian Undang-Undang ITE dipakai untuk mengkriminalisasi, untuk membungkam dan lain-lain. Pandangan Mas Damar soal Undang-Undang ITE sebagai awalan seperti apa Mas Damar? Ya, ini sederhana Mas Novel. Kalau bicara Undang-Undang ITE, saya Mas Novel tuh punya pengalaman yang sama. Oke. Boleh saya share nggak? Iya, boleh dong. Pengalaman yang sama itu adalah sama-sama pernah dituntut pakai Undang-Undang ITE. Ingat ya? Iya. Jadi saya ingat karena saya waktu itu ikut mengawal lah proses tuntutan terhadap Mas Novel dengan pasal pencemaran nama 27 ayat 3. Kawan-kawan saya cerita itu. Iya, terus saya gini, loh ini kok pada akhirnya senasib. Kita berdua senasib. Tapi saya juga ingat banyak orang yang makin lama kena Undang-Undang ITE. Ada yang profesinya macam-macam ya, pengacara ada, guru pun ada, ibu rumah tangga ada. Sampai saya pikir ini kalau ceritanya begini, Undang-Undang ITE itu sama aja dengan semua orang bisa kena. Nah, cuma itu nanti kan cerita belakangan ya. Kalau cerita hari ini tuh mungkin kalau kita bicara soal Undang-Undang ITE, siapa sih orang Indonesia yang nggak takut kalau dengar Undang-Undang ITE? Pasti takut. Betul. Pertama adalah jadi momok. Terus yang kedua yang orang ingat tentang Undang-Undang ITE adalah ini undang-undang yang lebih sering dipakai oleh penguasa pada orang yang lebih lemah. Betul. Penguasa tuh bisa macam-macam, mau penguasa politik, mau penguasa misalnya ekonomi, atau bisa juga penguasa yang lain ya, yang misalnya dalam lingkup lebih kecil. Intinya orang lebih kuat, lebih mudah menggunakan Undang-Undang ITE untuk menekan orang lain. Nah, itu yang kemudian jadi cerita menurut saya ya. Benang merah dari Undang-Undang ITE dari zaman dulu sampai sekarang, daripada kita lebih sering mendengar manfaat Undang-Undang ITE untuk mengatur informasi dan transaksi elektronik di era digital, orang lebih nyanda, orang lebih ingat persoalan ketidakadilan yang muncul karena Undang-Undang ITE. Betul. Benar kan? Saya juga sering dengar itu. Kalau gini Mas Damar, melihat dari Undang-Undang ITE awal, Undang-Undang ITE itu sebetulnya dibuat tujuannya apa gitu? Mungkin Mas Damar kalau ngikuti ya, karena Mas Damar kan dari SafeNet ya, yang merhatikan itu.
Terus problem-problem dalam Undang-Undang ITE, termasuk nanti setelah itu kita akan bicara soal perubahan Undang-Undang ITE itu seperti apa? Ya, kalau lihat sejarah, karena saya mengikuti prosesnya, 2008 itu zaman orang banyak melakukan scamming. Penipuan online. Iya. Caranya dulu masih carding, Mas. Iya. Kalau ingat zaman dulu ya, kartu kredit dipalsukan, lalu dipakai untuk memesan barang-barang. Iya. Lalu juga waktu itu ada kegelisahan tentang perbankan yang mulai elektronik ya, jadi mulai berubah dari analog ke elektronik. Judi pun online. Lama-lama kan semua berangsur-angsur jadi elektronik, jadi digital. Jadi gelisah masyarakat Indonesia, terutama dunia usaha ini gimana dengan nasib Indonesia. Saya kira pemikirannya bagus waktu itu. Itu bicara tentang di iklim yang berubah ini, seiring dengan teknologi, harus ada undang-undang yang memayungi untuk informasi. Jadi artinya itu semua informasi kalau kemudian didigitalisasi itu jangan sampai disalahgunakan. Lalu ada payung perlindungannya. Lalu yang kedua adalah untuk transaksi. Biar transaksi online itu juga transaksi yang sah. Iya, betul. Karena udah mulai terpikir orang zaman itu soal perbankan online. Akhirnya ada 2 kampus yang ditugaskan untuk merumuskan, ada kampus UI dan satu lagi kampus ITB. UI bertanggung jawab tentang transaksi, lalu ITB bertanggung jawab tentang informasi. 2 naskah ini kemudian digabungkan oleh atas perintah Presiden untuk kemudian dibikinkan satu naskah khusus tentang Undang-Undang ITE. Itu berarti 2006 sampai 2008 kurang lebih. 2008, betul. Iya. Nah, begitu masuk di DPR waktu itu, belum ada pasal-pasal pidana seperti yang kita kenal sekarang. Iya. Jadi itu masih tentang informasi dan transaksi elektronik. Tapi kemudian Badan Legislatif dia ingin agar pasalnya ditambah. Karena permintaan dari aparat penegak hukum waktu itu, lalu juga dirasa hukumannya juga lebih ringan. Akhirnya disisipkan pasal-pasal yang kemudian terkenal dengan istilah pasal karet yang ada dari pasal 27 sampai 29. 27 sampai 29. Ya. Nah, kenapa itu dibilang disisipkan? Karena itu pasal khusus tentang cybercrime. Cybercrime secara khusus dia bicara tentang konten ilegal. Nah, isinya tentang pencemaran nama, ujaran kebencian, lalu juga yang ketiga tentang ancaman. Yang sebetulnya sudah ada dalam KUHP kita, Mas. Betul. Tapi karena khawatir ini kok kayaknya bunyinya kurang mutakhir ya. Ya udah diubah-ubah sedikit, dimasukin ke dalam Undang-Undang ITE. Saya ingat itu pasal-pasal di KUHP yang diambil itu pasal 310 sampai 317. Betul. Itu soal penghinaan dan teman-temannya lah dan semisalnya dan fitnah kurang lebih pasal-pasalnya soal itu. Ancaman hukumannya itu cuma 1 tahun kalau nggak salah di KUHP. 1 tahun, ada lebih sedikit lah, 1,5 tahun gitu ya. Dan kemudian di Undang-Undang ITE dibikin 6 tahun gitu ya. Jadi agak berat gitu. Waktu itu Mas Damar, saya pernah berbincang dengan salah satu profesor yang pernah jadi dirjen di Kumham, dosen saya lah waktu saya ngambil S2 tahun 2008. Waktu itu dijelaskan bahwa kenapa ancaman hukumannya dibuat sedemikian tinggi. Menghina dalam area publik itu cuma didengar sama orang-orang terdekat di lokasi gitu ya. Jadi dampak malunya gitu, atau dampak psikisnya korban itu nggak terlalu luas. Tapi kalau disampaikan dalam kalau dalam internet atau dalam istilahnya ya, dalam internet lah gitu. Kalau waktu itu internet, Mas, belum ada sosial media. Dulu belum ada sosial media, dalam internet gitu disampaikannya. Itu luas, seluruh dunia tahu gitu kurang lebih. Dan sampai anak cucu nggak hilang katanya. Sehingga ancaman hukumnya dibuat tinggi. Padahal melihat situasi sekarang, ini kan perubahannya sudah sangat jauh gitu. Yang dulu sekali membuat
bisa sampai nggak bisa dihapus sampai selamanya dalam pikirannya orang-orang waktu itu ya. Sekarang kan tidak kan. Dan begitu juga areanya yang dulu terlebar luas, sekarang kan tidak bisa dibatasi gitu ya. Perubahan itu sepertinya kok tidak kemudian diperbaiki begitu ya. Nah, Mas Damar gimana melihat situasi itu? Nah, saya nambahin cerita tadi itu belum utuh, Mas. Oke. Yang utuh adalah memang lebih tinggi dari 9 bulan jadi 4 tahun awalnya. Oh, iya. Jadi maksimal 4 tahun. Ya, Lalu ada permintaan, seperti yang saya katakan tadi, dalam risalah kita bisa baca, ada permintaan dari aparat penegak hukum, kalau 4 tahun nggak bisa langsung ditangkap. Nggak bisa ditahan? Nggak bisa ditahan, ya. Jadi dinaikkan jadi di atas 5 tahun. Persisnya kemudian tertulis 6 tahun, dan dendanya 1 miliar. Oke. Oh, gitu ceritanya. Terus ada logika juga yang ditaruh di situ tentang bahwa apa yang sudah diposting kemudian tidak bisa dihapuskan, tidak bisa dibatasi ya. Betul. Nah, itu dua hal yang harus jadi pengetahuan bersama, karena kita akhirnya tahu, ternyata tuh ada banyak titipan lah dalam Undang-Undang ITE yang pertama. Nah, dalam revisi Undang-Undang ITE itu kan sudah 2 kali proses. Di proses revisi yang pertama kita berhasil membantah tentang ancaman hukumnya, nggak perlu di atas 5 tahun karena memang sifatnya memang tidak sedestruktif itu ya. Jadi itu bisa diturunkan menjadi di bawah 5 tahun untuk mencegah penahanan. Nah, sekarang argumen itu kita challenge lagi dengan mengatakan bahwa siapa yang mengatakan bahwa apa yang sudah ditulis tidak bisa dihapus. Keliru. Betul. Kenapa? Karena dalam teknologi yang sekarang, kalau kita posting di sosial media, kita bisa membatasi jumlah orang yang melihat. Misalnya, yang mau bisa melihat hanya teman-teman yang memfollow kita saja, ya kan? Terus bisa diperkecil lagi, hanya circle kita aja, atau bahkan kemudian pada orang-orang yang selektif. Ini misalnya di platform X ya. Atau misalnya di platform yang lain juga seperti itu kurang lebih. Dan teknologi itu ternyata juga lebih maju. Misalnya ada teknologi yang dulu membatasi nggak bisa punya teman lebih dari 250. Itu namanya dulu platformnya tuh pet. Pet itu hanya punya 250, lebih dari itu stop gitu. Terus lama-lama kan kita juga tahu ternyata kalau kita memforward sesuatu atau repost sesuatu itu pun juga ada batasnya. Belakangan. Jadi kan sebetulnya teknologi lama-lama punya kemampuan yang dulu dikatakan tidak bisa dibatasi, tapi ternyata sekarang teknologi itu sendiri sudah menjawab bisa loh dibatasi. Nah, bahkan dihapus bisa kan? Bahkan sekarang dihapus bisa. Nah, sekarang kita lihat di Undang-Undang ITE yang baru, khusus untuk pasal pencemaran nama dari 4 tahun sekarang jadi hanya 2 tahun. Oh, udah berubah sekarang ya? Udah berubah jadi 2 tahun. Perubahannya kapan ini, Mas? Per 4 Januari 2024. Sejak disahkan. Oke, ya. Ini saya sendiri baru tahu, Mas. Nah, iya. Jadi kalau dia berubah jadi 2 tahun, satu sisi, kalau saya mengatakan gini, kalau kita menyikapi Undang-Undang ITE yang baru, itu saya yang orang yang mengikuti dari awal terbelah antara ada sesuatu yang perlu saya katakanlah membuat senang, gitu, dan satu lagi yang tetap kalau saya tanya ke orang lain, kalian masih khawatir atau enggak? Kalau saya khawatir. Nah, yang ternyata teman-teman saya bikin pollingnya tadi pagi saya lihat masih banyak 57%. Khawatirnya apa sih, Mas? Dari perubahan yang sekarang ini, yang pertama sebelum bicara perubahan itu, saya ingin tahu gini, alasan perlu ada perubahan itu apa dulu sebelumnya, Mas? Banyak pastinya kan? Saya juga bilang banyak. Saya katakan ini dulu lah yang lebih pasti. Ingat atau enggak Mas Novel kasusnya Bu Baik Nuril 2019? Oh iya. Itu yang pasien ya kan? Bukan, Bu Baik ini dia pegawai tata usaha ya, yang kemudian dilecehkan oleh kepala sekolah. Oh iya, maaf ya, betul. Saya pikir yang pasien rumah sakit, bukan? Iya. Ini memang kalau bicara Undang-Undang ITE itu orang selalu ingat kasus yang itu ya. Tapi ternyata ada kasus lain yang menurut saya lebih kuat. Misalnya di kasus Bu Baik Nuril itu kan putusannya bersalah, bahkan sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Tapi akhirnya mendapat amnesti di 2019. Oh, iya. Lalu ada yang kedua itu adalah Dr. Saiful Mahdi. Dia dosen kena Undang-Undang ITE, diputus bersalah juga, dan akhirnya dapat amnesti di tahun 2021. Ini pesannya apa sih, Mas, sebetulnya? Kalau saya menangkap pesannya adalah negara mengakui, jadi negara itu Presiden dan DPR mengakui bahwa
ada persoalan dengan undang-undang ITE, sudah diputus bersalah, akhirnya dapat amnesti. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita perlu ingat bahwa obrolan tentang revisi ini terpantik oleh postingan Pak Jokowi pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa kalau pejabat tidak benar dikritik aja. Lalu semua orang gimana mau kritik Pak, ada undang-undang ITE kan? Dilaporin. Dilaporin kan? Akhirnya rame jadi viral dan Pak Jokowi harus mengeluarkan statement yang saya kutip begini ya. Kalau undang-undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ITE ini. Itu disampaikan di depan ini loh, rapat pimpinan TNI Polri tanggal 15 Februari 2021. Jadi kalau ditanya kenapa sekarang ada revisi, yang kedua karena salah satunya itu ya. Salah satunya itu. Ya, menarik ya. Terus gini Mas, dalam revisi yang terakhir ini, yang 4 Januari 2024, masih beberapa hari yang lalu ya, itu poin-poin perubahannya soal apa saja? Walaupun Mas Damar sudah bikin itu utasnya di Twitter ya, di X ya. Tapi perlu juga saya rasanya untuk dijelaskan ya Mas ya. Terus soal sudah cukup atau tidak nanti kita bahas setelah itu Mas. Oke, saya coba jelaskan secara sederhana. Jadi sederhananya begini, apa yang perlu kita apresiasi? Yang perlu kita apresiasi adalah apa yang tadinya tidak diatur sekarang diatur. Ya kan? Kenapa saya katakan ini perlu diapresiasi? Karena saya punya sudut pandang undang-undang ITE itu kuno, agak usang. Jadi kalau dia sekarang ditambahkan, nah pasal-pasal ini bikin hati saya lebih ayem. Yang pertama itu tentang diakuinya keabsahan tanda tangan elektronik. Mas, jadi kita selama ini kalau bikin tanda tangan, itu meskipun elektronik tidak diakui, tidak absah. Nggak ada pelindungan hukumnya nggak ada. Payung hukumnya ya. Iya, jadi bayangkan orang mau ngurus apa-apa sekarang harus tanda tangan basah terus. Nah sekarang dengan perubahan ini di pasal 13A, lalu di pasal 16 dan 17A itu akhirnya dia dimasukkan. Akhirnya aku senang karena apa? Nantinya kan bisa perbankan jadi lebih mudah, lebih swift lah zaman sekarang. Dan bukan cuma perbankan ya, saya rasa banyak proses jadi jauh lebih mudah, lebih ringkas. Betul. Nah, lalu yang kedua yang juga menyenangkan dan perlu diapresiasi, anak sekarang dilindungi dalam Undang-Undang ITE. Nah, ini memang ada banyak konten-konten dan game mungkin dan jasa-jasa lain yang kemudian punya potensi mengancam anak sekarang bisa kita merasa yakin bahwa undang-undang ini bisa melindungi. Nah, lalu yang ketiga ada pengakuan terhadap negara mau mengatur soal muatan berbahaya. Nah, selama ini kalau muatan berbahaya itu apa sih Mas? Nah, muatan berbahaya itu sebetulnya definisinya adalah konten yang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu yang sifatnya mengancam nyawa. Misalnya ngajak bunuh diri. Itu kan berbahaya Mas. Betul. Ilegal nggak? Enggak gitu. Selama ini enggak ya? Selama ini enggak. Lalu misalnya ngajak melakukan sesuatu yang sebetulnya mungkin tantangan lah. Kan banyak kalau di TikTok kan banyak tantangan tuh. Itu kan sebenarnya berbahaya. Lompat dari rumah ke rumah. Misalnya gitu. Atau apa sih dulu mandi yang es itu. Saya nggak tahu lah. Tapi itu bisa membuat orang kemudian melakukan sesuatu yang berisiko. Nah, yang berbahaya juga tuh misalnya kontennya itu ngajak tentang kan kalau dalam ilmu kesehatan tuh sekarang tuh banyak tuh hoax kesehatan. Suruh nyampur obat apa-apa, obat herbal apa, dia bilang herbal tapi kemudian berbahaya. Nah, itu sebenarnya yang bagus ya. Artinya bagus tuh begini, karena kacamata pengaturannya tuh tidak kemudian semua serba positivistik. Serba yang ada di hukum kemudian yang itu diatur. Tapi yang berbahaya itu kemudian ikut diatur juga. Nah, itu tiga hal. Nah, sayangnya Mas, cuma tiga itu aja yang bikin senang. Artinya nggak cukup atau bukan, saya mau bilang kalau dari sisi jumlah itu tiga yang bikin senang. Nah, sekarang saya mau mengatakan apa yang bikin saya khawatir. Yang bikin saya khawatir ada berapa? 25. 25? Waduh, kacau. Jadi 3 bikin senang, 25 bikin khawatir. Nah, 25 apa aja tuh Mas? Nah, 25 bikin khawatir. Ada di klaster nggak itu? Saya bikin 3 klaster lah. Yang pertama itu klaster tentang ketentuan pidana.
Oh iya. Nah, iya. ketentuan pidana itu tadi Mas, Mas sudah bagus lah menghantar ini tentang yang tadinya ada di KUHP dari 310 sampai 317. Tapi kan sekarang KUHP baru ya. Iya, KUHP baru. Dan perlu diingat bahwa dalam KUHP yang baru sudah menuliskan pasal-pasal yang harus dihapus dalam Undang-Undang ITE. Mulai dari pasal 27 ayat 1, 27 ayat 3, 28 ayat 2. Itu pasal-pasal itu harus dihapus dalam Undang-Undang ITE. Lah kok di sini masih ada? Di KUHP masih ada? Bukan, di Undang-Undang ITE di baru. Undang-Undang ITE yang baru, ya. Hanya nomornya berubah, misalnya 27 ayat 3 berubah jadi 27A. Kalau 27 ayat 4 berubah dari 27B. Jadi sudah dimandatkan di KUHP sudah dimandatkan yang baru. dalam KUHP untuk dihapus. Tapi nggak dihapus. Tapi nggak dihapus. Artinya di dalam Undang-Undang ITE versi 2024 ini masih ada. Oke, pasalnya soal apa aja itu Mas? Yang belum dihapus itu? Tentang kesusilaan, itu di 27 ayat 1. Lalu tentang pencemaran nama baik, di 27A. Lalu tentang ancaman pencemaran nama, itu pasal baru malah sekarang. Lalu pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian, lalu 29 tentang pengancaman, lalu 36 tentang pemberatan terhadap konsumen. Jadi saya kan begini, lah terus buat apa kita punya KUHP yang baru kalau kemudian KUHP yang baru itu tidak kita hormati sebagai produk hukum yang kuat ya. Lah kok undang-undang itu jadi lebih powerful dari KUHP atau gimana maunya gitu ya. Nah, karena itu menimbulkan ketidakpastian hukum, saya katakan saya khawatir. Belum lagi kalau gini kan, ketika ada di KUHP dibilang nggak boleh gitu. Terus di undang-undang yang bersifat khusus mengatur boleh. Mana yang dihormati sama penegak hukum? Betul, pasti. Jangan-jangan yang bersifat khusus malah. Artinya tetap jaga boleh jadinya. Betul. Repot jadinya kalau begitu. Nah, yang repotnya lagi, yang versi Undang-Undang ITE, kan dikatakan begini, alasan para pembuat kebijakan, kenapa ada di dalam Undang-Undang ITE? Karena KUHP yang baru belum berlaku. Masih berlakunya nanti di 2026. Makanya semangatnya adalah menyempurnakan undang-undang KUHP di dalam Undang-Undang ITE. Nah, kata menyempurnakan itu menurut saya agak berbahaya setelah saya cermati. Gitu. Karena menyempurnakan itu ternyata maksudnya adalah yang di dalam KUHP dimasukkan dalam Undang-Undang ITE ditambahkan kata-katanya, nggak persis sama. Tadinya kan saya pikir ya dipindahkan aja lah pasalnya. Oh ternyata enggak, sama dia dimasukkan dalam Undang-Undang ITE, diberi tambahan bagian-bagian tertentu. Misalnya kita bisa lihat di pasal 28 ayat 2 ya. Bunyinya memang udah berubah dari yang lama, tapi dia mengadopsi dari KUHP ditambahkan. Jadi memperluas makna siapa yang bisa melakukan. Jadi memperluas orang yang bisa dijerat gitu kurang lebih. Betul. Lebih berbahaya dong kalau gitu. Menurut saya lebih berbahaya. Wah kacau tuh. Terus nggak itu juga termasuk juga kemudian menambahkan apa yang selama ini menjadi kekhawatiran orang jangan sampai itu diadopsi dalam Undang-Undang ITE, yaitu tentang pasal pengaturan tentang disinformasi atau hoax. Awalnya itu kan di dalam pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 46. Tapi sekarang dimasukkan dalam Undang-Undang ITE gitu. Nah, begitu dimasukkan dalam Undang-Undang ITE, pertanyaannya adalah memang prakteknya selama ini seperti apa sih tentang penerapan pasal hoax ini? Betul nggak semua orang yang kena hoax tuh kena masuk penjara atau selektif ya? Kalau saya menurut pandangan saya agak selektif ya. Selektifnya selektif yang level bawah ya dikenai. Selektif yang lebih bawah, yang bukan yang memproduksi, yang kena justru masyarakat banyak. Artinya dan itu kan juga jadi pertanyaan yang besar ya, adalah disinformasi macam apa yang sebenarnya mau dipidana. Kalau levelnya cuma sekadar dia keliru dalam menyampaikan data kan menurut saya tidak perlu sampai dipidana. Memang begini Mas, dalam perspektif pidana ya, orang itu disalahkan atas suatu perbuatan pidana. Ada dua kemungkinan kan. Ada perbuatan itu adalah delik sengaja atau delik culpa kan gitu. Delik culpa pun bukan berarti dia nggak sengaja terus bisa dihukum. Ada syaratnya. Karena setiap orang tuh dihukum itu harus dengan adanya pertimbangan bebas. Dia punya pertimbangan untuk berbuat apa tidak berbuat. Walaupun di delik culpa tetap harus seperti itu. Dan saya khawatir kemudian
perspektif penegak hukum dalam melihat delik hoax tadi, kemudian tidak mempedulikan itu, hanya dibaca dalam perspektif normatif bunyi aja, bunyi deliknya saja, sehingga bisa nyasar kemana-mana itu. Itu nah, yang agak repot itu. Ini bukan hanya repot, kalau menurut saya dari sekian yang paling saya khawatirkan, pasal 283 ini, yang menurut saya harus ekstra hati-hati. Artinya ini di tangan orang yang salah, Mas. Ini kan sekarang bukan cuma masalah di pidana, kalau di Undang-Undang ITE. Oh. Karena sekarang ada kewenangan penyidik untuk menutup akun. Oh gitu. Menutup akun, menutup rekening bank, menutup uang elektronik, sampai IP address dan lain sebagainya. Jadi kalau dia terkena pada individu, mungkin kita bisa bisa melihat ini efeknya mungkin pada kebebasan individu ya. Tapi kalau dia terkena pada institusi media dan jurnalis, dan media itu kemudian kenanya bukan cuma sekedar orangnya dibawa ke pidana, tetapi misalnya di-confiscated ya semuanya ya, ditutup semuanya, itu kan namanya bukan lagi pemberedelan itu. Betul. Itu udah masa gelap untuk kebebasan pers. Nah, kalau India keluar zaman sekarang, tahun politik, 4 Januari kan 1 bulan lagi. Udah masa Februari pemilu ya. Menurut saya itu jadi rawan sekali, makanya kita harus ekstra hati-hati dengan si pasal 28 ayat 3 ini. Nah, itu yang saya terus terang agak khawatir di kenturan pidana. Poin yang penting juga yang sama seperti ini apalagi Mas, dari 25 atau 28 25. Iya, yang setingkat ini tuh adalah saya rasa bisa dilihat di pasal 40 dan pasal 43. Apa itu Mas, tentang kontrol negara yang lebih kuat. Secara khusus sebenarnya kontrol Kominfo. Terhadap internet. Kontrolnya ini ya tadi saya katakan misalnya di 43 poin L, ayat 5 poin L gitu ya, tentang kewenangan penyidik, pejabat PNS di Kominfo bisa melakukan hal-hal yang seperti tadi saya sebutkan. Jadi dia bisa menutup akses terhadap uang elektronik kita, rekening bank, akun media sosial. Dan ini kalau nggak ada safeguardingnya ya, jadi siapa yang mengawasi mereka gitu ya? Betul. Itu akan jadi akan jadi perkara yang rumit untuk dibenahi nantinya. Kenapa Mas? Karena sebelumnya penutupan semacam ini hanya bisa dilakukan di tingkat menteri. Itu pun sudah keliru ya. Karena kan harusnya dia perintah penutupan itu atas perintah pengadilan. Dulu kita punya problem itu dengan menteri yang melakukan penutupan. Menutup ini tanpa ada proses peradilannya, tanpa ada proses perkaranya. Tanpa harus proses peradilan, tanpa harus perintah menteri, setingkat penyidik bisa melakukan. Oh gitu. Nah ini terus yang kemudian berlaku tetap ya artinya ya. Berlaku tetap. Oh gitu ya, bahaya betul ya. Nah ini yang kemudian saya minta semua untuk memperhatikan ini, bukan untuk kemudian kita mengatakan bahwa menakut-nakuti ya, fear mongering ini nggak tentang itu tentang potensi bahwa dia bisa disalahgunakan. Kita kan tentu masih belum lupa berapa hari kemarin ya putusan Pengadilan Jakarta Timur, Mas Haris dan Fathia atas masalah yang terkait dengan Undang ITE juga kan itu. Dan kalau kita lihat dalam pokok perkaranya gitu ya, Mas Damar, tentunya kan kita melihat bahwa ada riset itu menggambarkan adanya potensi korupsi gitu, potensi kerusakan lingkungan lingkungan lah gitu ya, ataupun terkait dengan penguasaan sumber daya alam oleh pihak tertentu gitu. Terus kemudian dikritisi, itu diproses seperti kemarin gitu. Bahkan kalau kita lihat apa yang dikhawatirkan itu sampai sekarang kita nggak pernah mendengar ada lembaga atau siapapun ya yang mau representasi negara melakukan pemeriksaan mendalam atas masalah itu. Apa nggak bahaya coba melihat situasi itu sebegitu seriusnya itu? Kalau pandangan Mas Damar gimana tuh? Ya ini kan menjadi sebuah pernyataan yang boleh saya katakan sebagai Undang-Undang ITE menjadi alat dari mereka yang melakukan kejahatan untuk membungkam kebenaran.
Ya, ya. Itu real terjadi kan? Real terjadi ya. Hampir kena hukum tuh kemarin. Hampir kena hukum. Alhamdulillah ya putusannya bebas. Tapi ini sebetulnya berlaku untuk banyak orang. Ya, ya. Berlaku untuk banyak orang tuh karena memang banyak sekarang kasusnya. Contoh yang lain misalnya yang sedang berjalan, kita sedang tangani itu kasus di Karimun Jawa. 4 orang warga dan aktivis yang sedang membela Pulau Karimun Jawa dari serangan petambak udang ilegal. Oke. Yang petambak udang ilegal ini kan sudah dikatakan oleh KLH dia merusak lingkungan. Ya. Dan sudah harus dihukum, ditetapkan sebagai tersangka. Tapi mereka melaporkan orang-orang ini dengan Undang-Undang ITE. Jadi Mas, Undang-Undang ITE itu sekarang sampai segitu dia dipakai untuk istilahnya nyerang orang. Menyerang orang yang berbuat kebenaran ya, berbuat kebaikan, whistleblower ya, misalnya kasus korupsi. Kalau ada orang mengatakan itu orang itu korupsi gitu, dan dia sertakan buktinya, itu orang yang dituduh korupsi kemudian bisa menuntut. Hanya karena orang itu kemudian memakai Facebook untuk menyebarluaskan dugaan dia bahwa pelaku tersebut melakukan korupsi. Dan ini kan bukan cuma aktivis anti korupsi. Saya katakan tadi misalnya untuk buruh yang sedang menuntut haknya. Ini nanti pengusaha bisa pakai nih dengan Undang-Undang ITE, laporkan pimpinan buruh-buruhnya itu. Jadi Undang-Undang ITE menjadi union busting untuk nutup gerakan buruh. Jadi Undang-Undang ITE itu belakangan rupanya dipergunakan sebagai cara ya untuk menghancurkan gerakan masyarakat, untuk menghancurkan gerakan anti korupsi, gerakan lingkungan, gerakan macam-macam gerakan yang selama ini memang disuarakan oleh masyarakat. Nah ini yang sebenarnya paling bahaya. Nah kalau ada orang mengatakan sekarang misalnya kan, ini Undang-Undang ITE sudah direvisi Mas Damar gitu, ada perubahannya jadi cuma 2 tahun dan lain sebagainya. Jadi Mas jangan khawatir, nanti dulu gitu ya. Kan sifat kriminalisasinya masih ada. Betul. Jadi kalau saya boleh bilang, saya masih khawatir dengan kriminalisasi. Kalau memang tadi dikatakan Pak Jokowi menghilangkan ketidakadilan, lah ini bibit ketidakadilannya masih ada. Akar masalahnya masih ada. Bagaimana saya mau tenang yang mengatakan bahwa akan ada kedamaian ya di Indonesia dalam perkara Undang-Undang ITE. Jadi sudut pandang saya, Undang-Undang ITE ini nggak bisa seperti ini. Yang ini pun kita nggak bisa tolerir ya, sekalipun ada bagusnya, tapi dia tetap perlu diubah sekali lagi atau 2 kali lagi sampai betul-betul nggak ada lagi peluang kriminalisasi, peluang ketidakadilan muncul hanya karena orang mau menyuarakan kebenaran. Memang kadangkala kesal sekali ya melihat orang-orang yang sudah mau berkorban untuk bicara gitu ya, atau mengkritisi suatu kejahatan-kejahatan atau praktek-praktek yang nggak benar, terus kemudian dia justru malah dikriminalisasi. Jadi miris sekali lah. Betul. Kalau gini untuk membandingkan ya biar fair gitu ya, Mas Damar kan sering tuh membandingkan dengan negara-negara maju lainnya ya. Kalau praktek-praktek negara maju untuk terkait dengan Undang-Undang ITE lah yang serupa dengan ini kriminalisasinya, itu seperti apa sih Mas dibanding sama kita, seperti apa? Cukup jauh ya menurut saya ya. Mereka seperti apa gambarannya? Untuk di Asia Tenggara sayangnya kita nggak punya contoh lebih baik. Jadi Indonesia itu salah satu yang cukup represif ya. Paling represif berarti? Cukup represif. Jadi ada yang lebih represif lagi, misalnya di Vietnam, di Thailand, di Laos gitu. Tapi di Indonesia bukan yang terbaik. Nah kalau mau cari yang terbaik menurut saya adalah pertama, lihat negara-negara yang menggunakan Undang-Undang ITE untuk memajukan ekonominya. Jadi perspektifnya tuh bukan perspektif keamanan Mas, diubah dulu jadi perspektif ekonomi. Karena memang kan teknologi ini digunakan untuk menyejahterakan kan. PBB udah mengatakan dengan merangkul teknologi informasi ini sebetulnya memungkinkan sebuah negara melakukan lompatan maju menjadi negara maju. Nah kalau dia perspektifnya adalah ekonomi, maka sebetulnya jauh lebih mudah untuk bisa membuat sebuah undang-undang yang lebih melindungi kepentingan-kepentingan warganya. Dan bagaimana pengaturannya tentang pidananya? Pidana tetap bisa diatur dengan KUHP. Jadi di banyak negara tidak perlu buat aturan khusus tentang pidana di cyber karena sudah ada
KUHP di tingkat mereka atau criminal code di tingkat negara tersebut yang bisa digunakan di dalam prakteknya untuk melindungi warga misalnya dari penipuan online. Nah, hari ini kita masih banyak ditipu online loh, Mas. Gitu loh. Itu cukup dengan KUHP sebetulnya, nggak perlu sebuah aturan khusus ya. Nah, kalau bicara terkait dengan tadi yang Mas Damar bilang penipuan online dan segala macam ya. Problemnya itu bukan di undang-undang, karena justru malah banyak korban penipuan online nggak bisa kemudian mendapatkan keadilan. Pelakunya sangat sedikit yang tertangkap ya. Gitu ya. Jadi kalau melihat dibandingkan itu, mestinya problemnya adalah memperbaiki proses yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat kan gitu. Betul. Ya. Justru yang dibuat dalam undang-undang yang terkait dengan hoax segala macam, justru dampaknya malah justru dipakai untuk kriminalisasi. Jadi kebalik-balik jadi ya. Terus yang kedua yang paling kentara kalau kita bandingkan sama negara lain, mereka tidak bertumpu hanya pada satu undang-undang. Ini kan untuk mengatur internet itu bisa pakai banyak undang-undang, produk undang-undang. Misalnya undang-undang tentang artificial intelligence, lalu undang-undang tentang multimedia, undang-undang tentang macam-macam ya. Bisa dibuat seperti itu. Nah, kita tuh kayaknya semua dipusatkan pada undang-undang ITE. Tapi bersyukur kita sekarang udah punya undang-undang PDP, udah punya undang-undang TPKS. Soalnya sudah dibagi-bagi ya. Nah, maka itu sekarang kita harus menurut saya kalau kita bisa benahi undang-undang ITE itu caranya adalah dikembalikan ke semangat yang paling awal tadi. Semangat paling awal adalah mengatur soal informasi dan transaksi elektronik. Betul. Dengan perspektifnya ekonomi. Harusnya itu begitu ya. Itu sebetulnya yang dimajukan biar KUHP dikdaya dengan kekuatannya untuk nanti mengatur juga soal cyber dan tidak perlu lagi ada pasal pidana dalam undang-undang ITE. Menarik sekali yang Mas Damar. Semoga tadi poin itu betul-betul digarisbawahi ya. Dan tentunya kita prihatin dengan perubahan undang-undang yang sekarang membuat senang gitu ya. Hanya untuk 3 hal. Dan masalahnya lebih banyak. Masalahnya 25. Jadi ya semoga nanti yang poin tadi undang-undang ITE betul-betul fokus kepada informasi dan teknologi gitu ya. Itu bisa betul-betul direalisasikan dan tentunya perlu perubahan lagi itu Mas ya. Terima kasih Mas Damar. Nanti kita perlu diskusi lagi ini ngobrol-ngobrol soal ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan ya bagi saya juga dan bagi para pemirsa tentunya. Terima kasih Mas Damar. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.